Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Semoga di malam minggu ini kondisi Anda masih dalam keadaan sehat dan baik selalu. Yang pastinya kembali saya Wendra Rasid hadir untuk menemani Anda semua dengan berbagai macam cerita yang pastinya cukup menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Walaupun kita tidak mengadakan two-way communication, just one-way communication, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan mungkin bisa berarti dan bisa memberikan motivasi untuk Anda semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Nah, kali ini saya akan berbicara masalah sabar. Sabar selalu dikaitkan orang dengan ikhlas. Nah, bagaimana cara menjalankan sabar, lalu bagaimana cara belajar tentang ikhlas? Tentunya sabar itu tidak mudah. Banyak orang yang mengatakan, lah itu kan cuma bisa ngomong doang, gampang buat kamu, coba dong jalani seperti itu. Bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa ikhlas. Nah, kenapa saya bisa untuk berbicara masalah sabar dan ikhlas? Karena saya sudah menjalani berbagai macam proses kehidupan, tentunya termasuk bersabar dan juga untuk ikhlas. Salah satunya adalah ketika kita dihujat oleh banyak orang dengan apa yang kita lakukan, dengan karya yang sudah kita telurkan, kemudian berbagai macam inspirasi yang tentunya bisa membuat orang lain untuk berubah. Namun ada orang yang menolaknya dan merejectnya, bahkan tidak terima. Nah, itu biasa. Kenapa? Karena apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, tidak semua orang memiliki persepsi yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, satu hal yang harus kita sadari adalah sama seperti apa yang kita minta kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah hanya akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Nah, termasuk dengan kita. Begitu juga dengan manusia. Tidak semua manusia bisa memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Terkadang pola pikir orang itu tidak bisa dipaksakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang kita maksudkan ini tergantung dari kita sendiri. Kalau seandainya kita ingin sesuatu hal yang positif dan kita mulai berpikir secara positif, maka law of attraction, hukum alam bawah sadar akan membantu kita sehingga pesan yang tentunya ingin kita sampaikan secara positif bisa tersampaikan kepada orang lain secara positif. Nah, ini butuh proses, benar-benar butuh proses, dan kesabaran itu butuh ujian yang cukup panjang tentunya. Nah, di sini seperti bahasan saya yang sebelumnya, kita harus bijak dan harus bijaksana tentunya dalam menghadapi berbagai macam keadaan, sehingga keputusan yang diambil pun ketika kita ingin berbicara kepada orang itu adalah sebuah keputusan, sehingga kita bisa menghasilkan satu energi yang positif. Nah, untuk belajar masalah ikhlas, tentunya ada orang yang mengatakan bahwa hilang dulu, lalu kita belajar ikhlas. Sebenarnya tidak mesti harus hilang dulu baru belajar secara ikhlas. Terima apapun keadaan, lalu kita pelajari, introspeksi diri. Itu jauh lebih baik daripada kita harus menghujat orang lain. Nah, buat teman-teman sekalian, yang Anda harus ketahui bahwa adalah ketika keikhlasan mulai hilang dari dalam diri manusia, yang akan sulit terasa tentunya kita. Dalam menjalani kehidupan kita sering mendapatkan ketidaktenangan, ketidaknyamanan, kemudian guilty, rasa bersalah yang terus bersarang dalam hati. Sehingga pemikiran kita akan pendek dan paradigma kita akan terkungkung pada satu posisi saja. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa jangan biarkan paradigma kita itu tidak berkembang. Nah, di sini butuh sebuah keikhlasan, butuh sebuah kesabaran. Ingat, jangan tunggu hilang, maka Anda harus ikhlas. Tapi sebenarnya dalam kehidupan banyak hal yang hilang, banyak sekali yang tanpa kita sadari. Pertama, waktu, kemudian kepercayaan, kemudian yang ketiga kesetiaan, kemudian yang keempat kesempatan. Banyak. Jadi sebenarnya gampang sekali. Kalau kita ingin berbicara masalah atau belajar masalah sabar dan ikhlas, sebenarnya kita harus bisa belajar dari kejadian-kejadian orang lain, apapun keadaannya. Pelajari keadaan tersebut, dengarkan cerita orang lain. Yang paling gampang itu salah satunya adalah mendengarkan cerita orang lain. Terkadang orang itu bercerita 1, 2, 3, 4, 5, topiknya itu terus. Dan kita bisa menghadapi orang yang suka mengeluh dengan cara bersabar. Disitulah kita dilatih.
untuk benar-benar melatih sebuah ketekunan dalam diri, melatih sebuah ketekunan dalam emosi, dalam ego, dan kemudian duduk diam mendengarkan orang lain bercerita, ikhlaskan. Maka hidup kita pun akan terasa begitu gampang, begitu lempeng sekali. Tidak ada yang perlu dipersulit, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam hidup ini selama Anda masih bisa berpikiran positif. Karena yakinlah, buah dari kesabaran itu akan memberikan suatu energi yang luar biasa untuk kita. Dan hasil dari sebuah keikhlasan akan memberikan yang sangat-sangat membantu kita. Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.